Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo guys, kembali lagi bersama saya Bobby Herian. Kita akan bahas tentang oposisi. Jadi beda pandangan antara Anies Baswedan dengan Jokowi tentang oposisi. Jadi kalau kita ngomong Jokowi, tentu Prabowo yang meneruskannya akan kurang lebih punya pandangan sama gitu kan. Nah, jadi kita bandingkan sekarang ini adalah Anies dengan Jokowi gitu guys. Nah, eh, ketika Pak Anies ditanya ya di salah satu forum debat dengan publik, jadi apa pandangan beliau tentang oposisi. Nah, kalau Jokowi itu pernah mengatakan di tahun 2019 bahwa Indonesia itu adalah negara demokrasi yang tidak mengenal oposisi. Jadi kita tuh katanya adalah demokrasi gotong royong. Ini di luar pakem guys. Anda tahu demokrasi itu di mana-mana tuh ya ada oposisi. Jadi kalau kita mengenal namanya demokrasi, ya oposisi harus ada posisi itu. Jadi apa namanya? Itu adalah untuk penyeimbang. Karena gimana pun nggak mungkin ada 100% itu pro semua, pasti ada kontra. Nah, kontra itu adalah oposisi. Sehingga ketika Jokowi mengatakan bahwa ini salah demokrasi gotong royong, itu salah ya. Jadi beliau ini, Jokowi ini nggak ngerti bahwa demokrasi itu sebelum mencapai kata gotong royong itu perlu perdebatan dulu. Makanya ada musyawarah atau mufakat. Nah, ketika kita, jadi sebelum kita gotong royong nih ya, kita mau gotong royong nih, misal mau bangun sesuatu. Nah itu kan pasti sebelumnya itu ada pro dan kontra. Misalnya, contoh, saya punya kayak saya adalah apa ya manajemen kan. Nah lalu saya adalah manajemen perusahaan ingin menjalankan suatu kebijakan misalnya. Nah lalu tentu ada rapat umum pemegang saham tahunan atau rapat umum pemegang saham lah. Di situ akan berkumpul pemilik perusahaan dengan manajemen. Nah, kita manajemen ketika kita itu mau melaksanakan suatu kebijakan untuk perusahaan ini, tentu harus mendengarkan pendapat dari pemilik. Dan kita berdebat di situ. Ya. Walaupun pemilik punya rencana A misalnya, kalau kita sebagai manajemen itu bisa meyakinkan pemilik bahwa apa yang kita rencanakan lebih baik, itu pemilik bisa bergeser ke kita. Kalau kita bisa yakinkan. Nah itu kan terjadi perdebatan. Misalnya gini, pemilik mau perusahaan ini misalnya kita mau minjam uang untuk ekspansi. Jadi pemilik itu goalnya adalah mau pinjam uang agar perusahaan bisa ekspansi. Nah kita sebagai manajemen berpikir bahwa kita sabar dulu. Dalam artian ini kalau berhutang akan berbahaya bagi perusahaan. Karena perusahaan ini sedang tumbuh. Tumbuhnya itu pun dana yang kita dapatkan itu pendapatannya belum stabil. Sehingga nanti dikhawatirkan utang itu bisa macet. Karena sumber pendapatan kita itu adalah kita belum, perusahaan ini baru jalan, baru tumbuh, dan kita tuh belum ada kepastian untuk pelanggan tetap guys. Sehingga cash flow-nya tuh masih meragukan. Ya kan? Tapi pemilik mau berutang. Nah, meskipun dia pemilik punya hak veto, nah kita sebagai manajemen itu bisa meyakinkan dia untuk Pak jangan berutang dulu. Karena ini berbahaya bagi perusahaan. Kalau Bapak paksakan nanti perusahaan akan jadi nggak sehat dan rentan untuk bangkrut. Karena nggak sanggup bayar utang gitu kan. Nah. Jadi ada diskusi, ada debat di situ. Tergantung nanti siapa yang kira-kira lebih gitu kan, lebih tertarik kemana gitu, itu yang akan dilaksanakan. Jadi hasilnya bisa baik bisa buruk gitu kan. Tergantung dari yang mana yang menang gitu. Nah, jadi guys setelah itu jalan baru gotong royong, baru manajemen bekerja. Gak mungkin manajemen bekerja sebelum terjadinya rapat dulu, rapat umum bersama nggak mungkin.
Tiba-tiba manajemen punya kebijakan A langsung kerjakan tanpa ada rapat, kan nggak gitu guys. Jadi Pak Jokowi ini lupa bahwa sebelum gotong royong itu musyawarah atau mufakat dulu. Artinya demokrasi mau nggak mau suka-suka pasti akan ada oposisi. Oposisi adalah posisi yang orang yang kontra, itu oposisi. Nah, jadi nggak mungkin itu demokrasi itu gotong royong saja tanpa ada musyawarah atau mufakat. Nah, musyawarah untuk mufakat itulah oposisi, ya kan? Nah, jadi kalau Pak Anies, saya setuju dengan Pak Anies ya. Jadi gini, beliau bilang gini, pada beliau itu oposisi ya. Dia bilang oposisi itu perlu, tapi kalau bisa jangan terlalu banyak. Dalam artian nanti akan menyulitkan pemerintah untuk menerapkan kebijakannya. Contoh waktu diambil kasus itu kayak kasus ketika Pemprov DKI itu mau melepas saham bir. Jadi ada saham bir tuh, San Miguel ya di Jakarta. Karena Anies itu berpikiran bahwa kalau pemerintah itu punya saham di perusahaan konstruksi pembangunan itu masih masuk akal. Karena kan pemerintah tugasnya membangun infrastruktur dan apapun itu kan. Jadi kalau punya perusahaan saham di perusahaan konstruksi pembangunan masih masuk akal. Tapi ini perusahaan bir. Apakah ada hubungan pembangunan? Tidak ada. Nah, Pemprov DKI mau melepaskan aset mereka di perusahaan bir. Nah, itu nanti akan dapat uang cash 1,2 triliun. Nah, itu bisa digunakan untuk program membangun. Ya, membangun puskesmas, membangun macam-macam guys di Jakarta. Nah, itu ada dari PDIP. Di waktu itu kan koalisinya kecil sekali pemerintah ini. Pemprov DKI Jakarta kecil sekali. Hanya ada Gerindra dan PKS. Jadi, dan lama-lama bertambah kekuatan pemerintah. Jadi awal-awal tuh kesulitan sekali guys. Yang mana waktu ingin lepas saham itu ada reaksi keras dari salah satunya PDI yang dominan di Jakarta itu kan, termasuk yang dominan. Nah, jadi oposisinya lebih banyak, sehingga Anies kesulitan untuk melakukan kebijakannya karena diresisten terus, ya. Jadi bukan hanya debat, tapi juga ada resistensi, gitu. Ngerti nggak maksudnya? Jadi pemerintah itu kan ingin action. Nah, tapi ditahan-tahan karena oposisi lebih kuat. Nah, itu juga nggak sehat, kata Pak Anies. Saya setuju. Kenapa? Karena pemerintah itu kan percuma dia punya kebijakan kalau nggak bisa jalan kan? Percuma guys. Kalau oposisinya terlalu banyak, ya percuma. Gimana? Coba Anda bayangkan ya. Saya mau, sama kayak kita mau memimpin. Saya mau di kepala desa, tapi yang kontra lebih banyak. Gimana? Susah kan kepala desa mau jalankan rencananya. Misalnya saya mau di desa itu saya mau bikin taman untuk tempat anak-anak main bola, warga bisa kumpul, bisa ngobrol, bisa ada acara-acara publik gitu kan. Nah, saya pengen bikin itu. Tapi yang tidak dukung saya lebih banyak. Anda bayangkan apa terjadi? Saya tidak akan bisa sampai kapanpun untuk bikin taman itu, sehingga kebijakan saya akan terganggu, bahkan tidak akan bisa jalan. Apapun yang saya bicarakan, kalau namanya kontra sama saya, itu tidak akan bisa jalan, guys. Ya kan? Nah, makanya oposisi dibutuhkan, tapi dalam porsi yang tidak sebesar dari pemerintah. Makanya konsepnya ketika menang pemilu itu pasti yang menang itu adalah suara terbanyak. Sehingga yang pro akan lebih banyak dibandingkan kontra. Itu yang sehat. Ya, oposisi ada, tapi tidak sebanyak pemerintah. Itu yang sehat. Karena gimana pun juga pemerintah itu butuh ruang untuk melaksanakan kebijakannya. Nah, tugas oposisi adalah memberikan pandangan. Ya, menolak, memberikan pandangan, tapi jangan sampai menghentikan rencana pemerintah. Ya, jadi boleh menghentikan, tapi dengan cara debat. Jadi yang melakukan oposisi adalah dia akan berusaha untuk meyakinkan pemerintah. Makanya yang penting adalah ketika mau ada kebijakan itu harus ada debat dulu, musyawarah mufakat dulu. Jangan kayak zaman Jokowi, ya mentang-mentang oposisi kecil sekali kan. Ingat oposisi waktu itu hanya Demokrat sama PKS. Hanya dua itu saja guys. Susah waktu pemerintah, Golkar, P3, Gerindra,
apalagi PDI, banyak sekali di pemerintah, guys. Jadi karena oposisi sedikit, pemerintah anggap nggak ada. Ya seperti kata Jokowi lah, kita bukan musyawarah yang oposisi, kita adalah gotong royong. Loh, sejak kapan demokrasi itu tidak ada oposisi? Cuma gotong royong aja. Dia lupa kalau sebelum ada gotong royong itu ada musyawarah atau mufakat dulu. Nah itu oposisi. Di musyawarah atau mufakat itu akan ada oposisi. Makanya musyawarah atau mufakat. Kalau tidak ada oposisi, namanya bukan musyawarah atau mufakat, tapi mufakat langsung gitu. Langsung mufakat karena semuanya tidak ada oposisi gitu kan. Tapi kan ada musyawarah dulu, artinya ada oposisi. Nah, jadi oposisi itu adalah untuk balance, sehingga pemerintah itu punya pandangan lain. Jadi nggak semuanya mau manggut, karena itu bahaya. Kalau semua mau manggut bahaya. Jadi kan nggak mungkin semua kebijakan itu sempurna, nggak mungkin. Pasti ada kekurangan, ada kelebihan. Nah, tugas oposisi adalah untuk menemukan kelemahan dari suatu kebijakan, sehingga nanti kebijakan itu bisa diperbaiki, gitu. Misalnya kayak kebijakan taman itu, saya punya kebijakan membangun taman. Nah, saya ingin suasana dong, ya kan? Kalau menurut saya bagus. Nah, itu tugas oposisi lah men-challenge apa kelemahan itu sehingga nanti pembangunan saya itu bisa diperbaiki. Oh, mungkin posisinya di taman itu lapang bolanya sebelah utara atau selatan. Kalau mereka bisa meyakinkan saya bahwa lapangan itu sebaiknya di sebelah atau lapangan bola itu adalah di sebelah barat, saya pengen timur. Kalau mereka bisa meyakinkan dan logis, ya kita akan masukkan itu, gitu. Jadi ini bagus sekali, guys. Jadi pemerintah itu tidak menjadi otoriter. Ada ruang untuk oposisi untuk menyampaikan pikiran dan ruang untuk menyampaikan gagasan. Kalau zaman dulu kan tidak terjadi. Kebijakan dulu diketok palu, baru nanti diperdebatkan. Ini kan kacau, guys. Masa gotong royong dulu membangun, baru musyawarah? Kan enggak gitu. Musyawarah dulu untuk mufakat, baru setelah sepakat, mufakat, baru membangun. Kan gitu. Kalau di zaman Jokowi kan tidak. Bangun dulu, baru musyawarah untuk mufakat, alias debat. Itu nggak baik. Makanya kita lihat akan cukup banyak kebijakan itu yang ketok palunya tengah malam. Kayak kenaikan BBM itu ketok palunya tengah malam gitu kan. Omnibus Law dan lainnya itu ketok palunya tengah malam ketika rakyat lagi tidur. Rakyat kan bangun terkejut. Tiba-tiba ini udah minyak udah naik aja nih gitu kan. Listrik udah naik aja nih gitu, guys. Jadi musyawarah mufakatnya hilang, langsung aja gotong royong gitu. Jadi Jokowi nggak ngerti bahwa demokrasi ini sebenarnya mirip juga dengan Indonesia. Jadi demokrasi itu ala dunia barat dengan ada oposisi itu mirip-mirip dengan musyawarah atau mufakat. Baru gotong royong. Itu mirip-mirip, guys. Di demokrasi ala barat ada namanya oposisi. Nah, kalau demokrasi ala Indonesia, musyawarah mufakat, ada orang-orang yang beda pandangan gitu. Itu oposisi, beda pandangan itu. Ya, nah di situ dimusyawarahkan. Jadi kalau kita istilahnya musyawarah untuk mufakat, mereka itu debat untuk kompromi. Nah, itu guys bedanya. Ya. Nah, jadi itulah bedanya Anies dengan Jokowi. Anies ini lebih bagus. Dia mengerti esensi bahwa oposisi itu perlu, tapi tidak boleh terlalu banyak. Karena kalau terlalu banyak, atau bukan terlalu banyak ya, maksudnya itu melebihi dari pemerintah, itu kan kacau nanti. Pemerintah tuh mau apa saja kebijakan akan dijegal. Karena mereka punya power lebih besar. Ya kan? Ini sama seperti Anda bayangkan ada kepala desa yang dipilih tapi yang pemilihnya yang sedikit, bukan yang pemilih yang banyak, suara terbanyak. Misalnya yang milih saya adalah cuman 40%, tapi yang milih saya 60%. Harusnya kan yang menang itu orang lain yang dapat 60% itu, tapi saya yang diangkat. Otomatis saya kan kesulitan untuk menjalankan kebijakan. Kenapa? Karena yang ngambil saya 60 orang, 60% gitu. Nah, itu bahaya, guys. Nah, makanya seperti tetap di pemilu yang menang itu yang suara terbanyak. Nah, makanya konsepnya juga oposisi itu adalah tidak boleh melebihi dari jumlah yang pemerintah. Karena nanti akan percuma jadi pemerintah gitu. Tak bisa action. Nah, jadi yaitu tadi tugasnya oposisi adalah untuk mengingatkan pemerintah
untuk membujuk melalui pemerintah dengan argumentasi yang logis. Dan pemerintah juga harus mendengar kalau sekiranya itu pendapat oposisi itu logis, yang masuk akal, memang untuk rakyat, ya pemerintah harus ngalah. Gitu konsepnya, guys. Jadi pemerintah itu meskipun punya kuasa, tapi harus tetap mendengarkan. Harus tetap fair, harus tetap adil, harus tetap punya rasa, hati, dan logika. Kalau memang oposisi ini benar, ya pemerintah harus ngalah. Jangan keras hati. Mentang-mentang pemerintah, lalu oposisi itu nggak didengar semua. Jadi kita akan lihat pemerintah itu bagus ketika dia ada oposisi yang bisa menyampaikan gagasan yang bagus, yang bisa meyakinkan pemerintah dan logis, masuk akal, dan berkeadilan. Pemerintah nurut, itu berarti pemerintahnya benar. Tapi kalau oposisi itu udah menyampaikan hal-hal yang betul-betul logis, masuk akal, dan baik bagi negeri ini, sementara pemerintah itu dinilai memang kebijakannya itu buruk, itu pemerintah yang ngalah, itu berarti pemerintah yang buruk, guys. Jadi pemerintah itu akan boleh berpegang teguh pada keyakinannya ketika dia alasannya logika dan hati. Jadi kita punya akal dan punya hati. Jadi pemerintah benar secara akal dan hati, di counter di debat gimana pun dengan oposisi, ya itu pemerintah bagus kalau dia jalankan itu. Kalau dia pakai hati dan akal. Tapi kalau pemerintah tidak pakai hati dan akal, oposisi yang lebih benar, pemerintah paksa aja lah kan, itu berarti pemerintah gak benar, guys. Itu kunci ya. Oke, jadi itulah beda pandangan oposisi dengan antara Anies dengan Jokowi, dan saya setuju dengan Pak Anies. Oposisi itu begitu, ya perlu, karena dan jumlahnya tidak boleh lebih banyak dibandingkan dengan pemerintah, karena kita perlu musyawarah atau mufakat. Kalau di barat itu sebutnya adalah oposisi, guys. Oke, jadi mungkin sekian dulu aja video kita kali ini, dan sampai jumpa lagi di video-video selanjutnya. Dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, guys.